Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Permataningsih, mahasiswa PPAUD kelas 5A2, ingin mempersembahkan monolog berjudul Ayah Kembalikan Tangan. Sebuah kisah bercerita tentang anak berumur 3,5 tahun. Suatu hari, ia bertanya kepada ayah dan ibunya, "Ayah, aku ingin bermain bersama ayah dan ibu. Tapi kenapa ayah dan ibu selalu tidak bisa main sama aku?" Ayah pun berkata, "Dita, ayah bekerja untuk Dita sekolah, kita makan untuk masa depan Dita. Jadi ayah minta pengertian Dita ya." "Baik ayah," Dita mengerti. Dan hari pun terus berganti. Ayah dan ibu berangkat kerja seperti biasa. Ayah dan ibu berangkat menggunakan transportasi umum. Suatu ketika di sore hari, Dita sedang bermain ayunan di rumahnya. La 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 la. Setelah itu dia memetik bunga-bunga di sekitar pekarangan rumah. Suatu ketika ia menemukan paku berkarat. Dan ia pun memiliki ide. "Wah, aku bisa menggambar menggunakan paku ini." Akhirnya Dita pun menggambar wajah ayahnya, wajah ibunya di atas lantai. Tetapi wajah ayah dan ibunya tidak terlihat karena lantai tersebut terbuat dari marmer. Dan ketika ia keluar rumah, ia melihat sebuah mobil milik ayah dan ibunya. Lalu mulai menggambar di mobil ayah dan ibunya menggunakan paku berkarat. Ia menggambar wajah ayahnya, ibunya, menggambar ia karena ia sangat merindukan ayah dan ibunya. Karena sudah kelelahan menggambar, Dita pun tertidur. Ketika sore hari, ayah dan ibu pulang ke rumah. Ayah dan ibu terkejut karena mobil mereka yang baru saja mereka cicil selama 1 tahun dan bahkan masih ada cicilannya dicoret-coret. Menurut mereka itu adalah coretan anak-anak yang bodoh. Mereka pun marah, sangat marah. Ayah pun memanggil Bibi. "Bibi, kemari! Siapa yang sudah mencoret-coret mobilku? Sampai seperti ini. Dasar anak-anak bodoh!" Bibi pun melihat gambar tersebut dan Bibi pun kaget. Itu perbuatannya Dita. Tapi bagaimana aku bilangnya? Lalu Bibi pun berkata, "Itu perbuatan Dita, Pak. Cepat panggilkan Dita." Dita pun yang baru bangun tidur kaget karena bahagia. Ayah dan ibu yang sangat ia rindukan sudah pulang ke rumah. Lalu ayah sangat marah, bertanya, "Ayah senang ya? Ibu juga senang. Pasti gambar Dita bagus sekali. Ayah dan ibu senang ya?" Lalu dengan kemarahan sang ayah, ia pun mengambil ranting yang berduri yang ada di pekarangan rumahnya. Lalu menyuruh Dita untuk menyerahkan tangannya. "Dita, serahkan tanganmu." "Kenapa ayah? Aku ada salah." "Ayah, kenapa?" Dengan membabi buta, dengan sangat keras, ayah memukuli tangan Dita. Tangan yang sangat mungil. Ia pukuli terus. "Dasar kamu anak bodoh. Kamu tidak tahu mobil itu. Ayah cicil sama ibu dengan keringat ayah. Dengan ayah bekerja berhari-hari, berminggu-minggu untuk mencicil mobil itu. Kamu dengan mudahnya menggambar coret-coretan anak bodoh."
Dita menangis. Menangis karena tangannya berdarah. Tapi ayah dan ibunya tidak peduli. Ayah dan ibunya langsung masuk ke kamar dan tidak mengizinkan Dita tidur bersama mereka. Bibi pun yang melihat sampai menangis. Akhirnya Bibi membawa Dita ke kamarnya. Dita pun bertanya pada Bibi, "Bibi, Dita anak bodoh ya, Bi? Kenapa ayah sama ibu marah? Gambar Dita tidak bagus ya, Bi?" Dia bertanya sambil menangis karena meratapi tangannya yang sakit karena dipukuli dengan kayu yang berduri. Bibi pun menjawab, "Tidak sayang, gambar kamu bagus. Kamu bukan anak yang bodoh. Mungkin ayah dan ibu hanya sedang lelah. Jadi ayah dan ibu jadi marah sama Dita. Besok-besok pasti ayah dan ibu tidak marah lagi." Akhirnya Dita pun tidur bersama Bibi di kamarnya. Keesokan paginya, Dita tangannya semakin bengkak dan juga Dita demam. Bibi pun memanggil tuan dan nyonyanya. "Pak, Bu, Dita demam. Sudah, bawa saja dia ke klinik terdekat." "Tapi Pak, Bu, sudah, kalau tidak belikan saja obat di warung, paling besok juga sembuh," kata sang ibu. Lalu Bibi pun membelikan Dita obat dan mengganti perbannya karena sudah banyak darahnya. Sampai terus hari berlarut-larut, tangan Dita pun semakin membengkak. Sang bibi pun panik. Harus bagaimana? Lalu ia lari ke kamar bapak dan ibu. "Pak, Bu, sepertinya Dita harus dibawa ke klinik atau tidak rumah sakit karena tangannya sudah sangat bengkak." Akhirnya ayah dan ibunya membawa Dita ke klinik terdekat. Orang-orang di sana pun terkaget. Kenapa anak tersebut tangannya bisa luka sampai berdarah-darah bengkak seperti itu? Dan bidan di sana pun berkata, "Pak, sepertinya anak Bapak sudah lukanya sangat parah. Bapak bisa bawa anak Bapak ke rumah sakit." Akhirnya ayah dan ibu Dita membawa Dita pergi ke rumah sakit. Ketika tangan Dita sedang diperiksa oleh dokter, dokter kaget karena tangan tersebut sudah bernanah-nanah. Tangan kecil itu sudah bernanah karena perbuatan ayah dan ibunya. Lalu dokter memanggil ayah dan ibunya. "Pak, Bu, tangan anak Bapak dan Ibu sudah tidak bisa lagi diobati. Cara satu-satunya adalah kita melakukan operasi, yaitu diamputasi." Bapak dan ibunya kaget. Mengapa bisa? Padahal itu adalah perbuatan mereka. Akhirnya dokter pun menjalani operasi. Ketika Dita sudah sadar, Dita pun terkaget. Di sampingnya sudah ada ayah dan ibunya. "Ayah, kemana tanganku? Kenapa aku nggak ada tangannya? Ayah, kemana tanganku? Kalau aku tidak punya tangan, bagaimana aku bisa memeluk ayah dan ibu? Bagaimana aku bisa menggambar? Bagaimana aku bisa memegang gelas kalau aku tidak memiliki tangan?" Ayah dan ibu pun ikut menangis, meratapi kesalahan mereka. Tapi apa? Tangan anaknya sudah tidak ada. Ayah dan ibu pun memeluk sang anak. "Dita, maafkan ayah dan ibu. Karena kami adalah orang tua yang bodoh.
Ia pun berkata, "Ayah, Ibu, Dita janji Dita akan jadi anak yang baik. Dita tidak akan mencoret-coret lagi mobil ayah dan ibu. Tapi kembalikan tangan Dita. Dita butuh tangan Dita." Ia terus menangis karena ia sudah tidak memiliki tangan. Lalu ayah dan ibunya sangat menyesali perbuatan mereka. Mereka pun meminta maaf kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi? Tangan tersebut tidak bisa dikembalikan. Dan gitulah ceritanya. Pesan dari kisah tersebut, tahanlah amarah. Karena amarah dapat melukai siapapun dan apapun. Dalam hadis riwayat, la tagdob walakal jannah. Tidak marah maka bagimu syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.